Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita menyatu dalam ibadah minggu, meskipun kita tidak bisa saling bertatap muka, tapi tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam mengungkapkan rasa syukur dan bakti kita kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita kuduskan ibadah ini dengan di dalam hati kita masing-masing kita ungkapkan sebuah pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah kemestian ketika pada saat ini kita mengungkapkan rasa syukur dan bakti kita oleh karena cinta kasih, kemurahan, berkat dan pemeliharaannya yang senantiasa diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat sebuah pujian Kidung Jemaat nomor 5 bait 1 dan bait yang ke-6. Tuhan Allah, namamu kami puji, dan seterusnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap ibadah kita senantiasa diingatkan akan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan. Oleh karena itu sebuah kemestian
ketika kita harus mewujudkan kasih itu baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Saya yakin dalam kehidupan kebersamaan kita, tentu kita mewujudkan akan apa yang Tuhan inginkan. Namun demikian kelemahan kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Oleh karena itu bersama-sama mari kita menyesali dosa kekurangan kita di hadapan Tuhan melalui kidung penyesalan, kidung jemaat 25, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ya Allahku di cahayamu. Bersama-sama kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26 yang dinyatakannya kepada kita demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, demikian berita anugerah yang boleh kita terima pada saat ini dan selanjutnya pada setiap orang yang menerima anugerah Tuhan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Oleh karena itu terimalah petunjuk hidup baru dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Demikian berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang boleh kita terima bersama-sama pada saat ini. Kita akan menyatakan kesanggupan kita melalui kidung jemaat 372, bait yang pertama dan bait yang kedua. Inginkah kau ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib?
Sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena Engkau senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kami, baik atau tidak baik waktunya. Engkau memelihara kehidupan kami, Engkau hadir memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan nyatakan di tengah kehidupan kami. Dan di antara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama bersatu bersama dengan keluarga untuk melakukan peribadatan, terlebih bagi mereka yang sakit, mari Tuhan Yesus Engkau hadir menjamah, memberkati melalui berbagai upaya yang dilakukan sehingga saudara kami ini boleh merasakan kekuatan kesehatan yang datangnya dari Tuhan, hingga di lain waktu dan kesempatan mereka pun boleh bersama-sama dengan kami. Dan di antara kami yang memang mengeraskan hati, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, mari Tuhan Yesus bahkan melembutkan hatinya hingga mereka menyadari arti hidup pemberianmu, anugerahmu ini, sehingga dengan penuh sukacita mempunyai semangat kembali untuk bersekutu kepada Tuhan. Dan di antara kami yang saat ini bepergian, Tuhan juga menolong, memberkati, sampaikan tempat tujuan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Indonesia semakin sehat. Kami bersyukur ketika Engkau hadir menjawab apa yang menjadi permohonan kami. Virus COVID-19 mulai mereda. Dan itu semuanya bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi karena Engkau tidak menegakkan terhadap kehidupan kami. Biarlah segera juga Tuhan lenyapkan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Engkau hadir juga memberkati para pemimpin bangsa negara kami dalam rangka mengatur kehidupan masyarakat Indonesia. Kebijaksanaan yang dari Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus, minggu depan bersama-sama kami tidak berhimpun, bertatap muka dalam acara ibadah Minggu 3 Oktober yang akan datang bersamaan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kiranya kami boleh dimampukan untuk menerima tanggapan, menanggapi undangan Tuhan untuk duduk dalam meja perjamuan-Mu, dan melalui perjamuan kudus ini biarlah menyemangati dan menyegarkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bulan September ini kami memasuki bulan Alkitab, di mana Lembaga Alkitab Indonesia bergumul tentang penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah, agar supaya kabar sukacita ini boleh didengar, diterima oleh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada melalui pelayanan penerjemahan Alkitab. Aku memberkati Lembaga Alkitab Indonesia yang Tuhan pakai untuk mewartakan kabar sukacita ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kekuatan kesehatan senantiasa Tuhan tambahkan bagi saudara-saudara kami yang bekerja di bidang kesehatan. Dan di antara kami yang pekan ini berulang tahun tanggal 27, Bapak Sutopo, Saudari Natasania Putri, Saudari Septiani Esti Setianingrum. Di tanggal 28 September Bapak Sarono Hadi Suprapto, dan di tanggal 1 Oktober Ibu Sri Wiji Sumarsih dan Saudari Oktaviana Trista Marsha Melinda. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan tambahkan berkat kepada saudara-saudara kami, anak-anak kami, orang tua kami yang berulang tahun. Apa yang menjadi harapannya, Engkau yang akan mewujudkannya. Terima kasih Bapa di surga, segala pergumulan anak-anak kami, baik yang sedang belajar, baik yang mencari pekerjaan, baik yang bergumul tentang jodoh teman hidup, Engkau akan terus berkarya mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak terkasih ini. Kami mohonkan berkat untuk lembaga pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan
yang terus Tuhan pakai menebar kabar sukacita. Engkau hadir, membekali, memberkati setiap kami yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, ada hal yang belum kami haturkan tetapi bermanfaat untuk kehidupan kami, Tuhan berkati. Dan seberapa permohonan kami yang tentu tidak sesuai dengan harapan Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan, pengampunan-Mu berlaku atas kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, berkat Tuhan senantiasa dinyatakan di tengah kehidupan kita. Tiada pernah putus berkat yang diberikannya. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini kita akan mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat-Nya melalui pengumpulan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan di tengah keluarga nanti akan dihimpun bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing dan akan diserahkan kepada gereja milik Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai 14 sebagai dasar di dalam kita memberikan persembahan. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 287b, bait yang pertama dan yang kedua, sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati bunutan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup ini. Kasih-Nya tak terbit, mengasuh anak-Nya, golongannya besar, Ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, setelah persembahan ini kita kumpulkan, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, inilah tanggung jawab kami sebagai orang beriman yang sudah Tuhan pelihara di tengah kehidupan kami. Dan inilah wujud keterlibatan kami dalam pekerjaan Tuhan melalui GKJ Nggadak. Kami menyadari bahwa apa yang kami haturkan kepada Tuhan tentu tidak sebanding dengan berkat-Mu. Tapi dengan penuh sukacita kami mempersembahkannya. Biarlah Engkau berkenan menyucikan, menerima, bermanfaat untuk pekerjaan Tuhan. Demikian pula persembahan-persembahan yang lain seperti persembahan bulanan, persembahan istimewa, persembahan pembangunan, persembahan
janji iman kami. Tuhan juga memberkatinya, dan ketika kami belum mampu, belum bisa menghaturkan kepada Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menghitung berkat-Mu, dan dengan hikmat yang dari Tuhan, kami juga menyadari bahwa apa yang kami miliki itu berasal dari Tuhan. Oleh karena itu ketika kami menyisihkan sebagian untuk kami haturkan kepada Tuhan, itu adalah sebuah kemestian yang harus kami lakukan. Engkau memberkati baik kami yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum mampu untuk memberikannya. Tuhan hadir menolong dan memberkatinya. Majelis gereja yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, biarlah Engkau sendiri juga yang akan berkenan hadir memberkatinya. Ungkapan syukur kami selanjutnya hendak kami wujudkan ketika kami mendengar sapaan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan ini, Tuhan berkenan memberkati, memakai sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari pada saat ini boleh menjadi berkat di tengah kehidupan kami. Di dalam dan oleh karena Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menyimak Injil Markus pasal yang ke-39. Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-50. Injil Markus 9, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50, yang dinyatakannya kepada kita demikian. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan, engkau penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita, yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan tekun melakukannya. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara serta anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita patut bersyukur mendengar warta jemaat yang boleh kita perhatikan dan kita dengar pada saat ini, bahwasannya minggu depan awal bulan Oktober tanggal 3 tepatnya, bersama-sama kita boleh dan bisa berhimpun kembali dalam peribadatan new normal. Artinya tetap Bapak Ibu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan anak-anakku juga, baik anak-anak sekolah minggu maupun remaja. Apa yang kita pergumulkan selama ini, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, akhirnya Tuhan menjawabnya. Minggu yang akan datang kita bersama-sama berhimpun, dan bersamaan dengan itu di seluruh dunia mengadakan perjamuan kudus. Jadi minggu 3 Oktober yang akan datang adalah hari perjamuan kudus sedunia. Bapak Ibu dimohon untuk menyiapkan hati dengan pengujian diri, mohon kepada para penatua diaken di kelompoknya masing-masing, agar apa yang diundangkan oleh Tuhan itu boleh kita terima, dan kita boleh mengikuti perjamuan kudus yang kiranya boleh menyegarkan iman percaya kita, jiwa kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, terkait dengan apa yang kita baca pada saat ini, kita akan mencoba untuk menghayati bersama-sama apa yang sebenarnya tertulis dalam narasi Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-50 dengan sebuah tema sederhana, pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Ibu Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sebuah desa Sukamaju kedatangan beberapa mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir, yaitu KKN. Para mahasiswa ini diutus oleh kampus untuk mengaplikasikan ilmu yang diterimanya di tengah-tengah masyarakat melalui kuliah kerja nyata. Nah, di sebuah desa Sukamaju itu tentu disambut dengan penuh sukacita, meskipun tidak seluruh masyarakat bisa menyambutnya. Paling tidak ada beberapa tokoh masyarakat yang saat itu kemudian mendampingi para mahasiswa yang sedang KKN tersebut. Salah seorang pemuda yang selalu akrab dengan mahasiswa itu adalah Oton. Ya. Oton ini kemanapun mahasiswa ini melakukan tugas atau berdekatan dengan masyarakat, si Oton ini selalu ada di antara mereka, dan rupa-rupanya menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Oton. Ketika Oton ini mampu berkomunikasi, manjing ajur ajer bersama dengan para mahasiswa itu. Nah, tentu banyak orang juga yang menyaksikan seolah-olah apa Oton itu ya dadi mahasiswa apa ya kok uripe kok cedak temen karo para mahasiswa. Sebenarnya tidak. Nah, wajar ketika ada beberapa orang yang kemudian berkeinginan untuk berjumpa dengan seorang mahasiswa itu, iki lewat Oton bae, iki Oton mesti iso menjadi sarana, ya, menjadi sarana, menjadi jembatan untuk kita bisa menyampaikan unek-unek kita melalui Oton itu. Mediator, begitulah bahasa yang agak trendy, ngetren. Nah, tetapi orang-orang itu enggan bertemu dengan Oton, sehingga orang-orang itu menjumpai, menemui mahasiswa tersebut ketika mahasiswa itu sedang berdiskusi.
tanpa sepengetahuan Oton. Nah, suatu ketika Oton merasa tersinggung, aku kok yang paling dekat dengan mereka, tetapi kenapa kalian menemui para mahasiswa itu kok tidak melalui diriku? Oton kemudian matur dengan mahasiswa itu, orang itu biarin aja, ngapain ketika kita melakukan sesuatu, biarlah mereka lakukan sendiri saja. Toh mereka ini orang-orang yang tidak pernah aktif di tengah kehidupan masyarakat, kata Oton kepada seorang mahasiswa itu. Tapi apa jawab mahasiswa? Kami sedang mengaplikasikan ilmu kami di tengah masyarakat desa Sukamaju, sehingga siapapun harus kita hargai. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya yang namanya mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari seseorang itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Kalau saya dihargai, kalau saya dihormati, itu sebuah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Sehingga orang Jawa sering bilang, aku ora diundangi kok, aku ora diwongke kok. Karena itu menjadi sebuah kebutuhan. Demikian si masyarakat di luar Oton tadi, ketika tidak diterima tentu juga akan merasa kecewa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, peristiwa ini persis juga dilakukan oleh Yohanes. Yang notabene Yohanes ini adalah seorang murid Tuhan Yesus. Ya. Seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus, yang setiap saat berdampingan dengan Tuhan Yesus, yang tahu persis dengan dinamika kehidupan, pembelajaran, mujizat, pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Walaupun dalam pelayanan dan pengajaran, Yesus itu mengajar bukan hanya kepada para murid, tetapi juga kepada banyak orang. Ada banyak orang yang menerima selain para murid. Ada banyak orang yang berpikir selain para murid. Bahaya loh ketika komunitas para murid ini menjadi orang yang eksklusif. Seolah-olah para murid paling top, paling ampuh, paling jos. Tidak ada yang lain. Nah, benar ternyata ketika ada seseorang yang mengusir setan menggunakan dalam nama Yesus, Yohanes rupanya agak tersinggung ya dengan orang ini. Ngapain mereka menggunakan nama Yesus? Di awal bacaan kita dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus 38, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yohanes agaknya enggak mau tersaingi ya. Yohanes agaknya kepengin bahwa pengusiran setan itu menggunakan nama Tuhan Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh para murid. Sehingga ketika ada orang lain dan mungkin orang lain ini berhasil, ya, timbullah kecemburuan di tengah hati Yohanes. Sementara orang ini memang betul-betul melakukan dan mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun orang itu bukan murid Yesus. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata orang ini juga perlu dihargai. Ternyata orang ini juga perlu diberi apresiasi. Dan ketika Yohanes melihat peristiwa ini justru laporan kepada Yesus. Tetapi apa jawab Yesus? Guru, ini loh ada orang yang mengatasnamakan guru mengusir setan. Apa jawab Yesus? Biarkanlah mereka lakukan. Yesus menggambarkan dengan mengambil seorang anak kecil. Ketika seorang anak kecil itu tidak diperhatikan, ketika anak kecil itu direndahkan,
Ketika anak kecil itu tidak didengar, kadang-kadang dalam percakapan orang dewasa ada orang anak kecil yang mendengar. Orang itu akan katakan, "Wih ngopo cah cilik melu-melu. Mbak bayi wingi sore kono wis dolan bae." Ini adalah gambaran yang Yesus sampaikan, bahwa mereka itu juga perlu diperhatikan. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengapresiasi, menghargai karya orang lain itu adalah sebuah sikap, sebuah tindakan, cara kita beribadah. Karena Yesus tidak membeda-bedakan. Dan ibadah itu bukan hanya secara ritual, berdoa, menyanyi, memuji. Tetapi peribadatan yang sesungguhnya ketika kita boleh, mampu, dan bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui praktek kehidupan kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita menghargai, memberikan apresiasi kepada orang-orang yang telah melakukan tugas mulia itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang tema kita pada saat ini, pujilah Dia yang telah menyelamatkan. Rupanya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Guru sejati, Sang Penebus dosa, tidak membeda-bedakan golongan mana, komunitas mana yang perlu diperhatikan. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Oleh karena segala sesuatu yang diajarkan oleh Sang Guru itu, baik mujizat, baik cerita, baik perumpamaan, itu adalah mewujud nyatakan kuat kuasanya bagi umat-umat milik Tuhan. Kita memang umat pilihan Tuhan, tapi bukan umat yang eksklusif kemudian merendahkan yang lain, merendahkan sesama kita, tidak memberikan apresiasi, tidak memberikan penghargaan. Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama musim pandemik COVID-19, sungguh sangat luar biasa majelis gereja tetap bisa mengadakan ibadah meskipun tidak bertatap muka. Ini semuanya karena keterlibatan seluruh warga jemaat. Sekali lagi, ini adalah sebuah keterlibatan. Karena itu majelis gereja juga memberikan apresiasi, penghargaan setinggi-tingginya pada setiap kita yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tim multimedia, organis, singer, dan seterusnya yang terus ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yang mempersiapkan dengan penuh sukacita. Minggu depan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah akan kembali normal dengan persembahan kantong dua kantong dan 1 kotak. Seterusnya akan seperti itu, dan saya meyakini itu adalah berkat Tuhan melalui keterlibatan Bapak Ibu yang sudah dengan setia juga memberikan sebagian harta miliknya, harta titipan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ini. Majelis gereja memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap kita yang terus terlibat dalam karya Tuhan, baik melalui tenaga, akal pikiran, bahkan dana yang kita berikan kepada gereja tercinta milik Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya meskipun kita sebagai umat pilihan sama dengan para murid, tetapi yang ada di tengah hati dan pikiran kita adalah Dia, Tuhan Yesus, yang telah menyelamatkan kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Segala sesuatu diatur sedemikian rupa, dan saya meyakini bahwa gereja milik Tuhan ini pun terus dan tetap akan dipelihara oleh Tuhan Yesus sebagai
kepala gereja. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Terima kasih untuk keterlibatan Tuhan, keterlibatan jemaat campur tangan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di tengah kehidupan bergereja kami. Sehingga siapapun kami yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan digerakkan akal, pikiran, dan hati kami untuk mampu memberikan yang terbaik melalui tenaga kami, pikiran kami, akal kami, bahkan harta kami untuk pekerjaan Tuhan. Engkau terus berkarya memberkati gereja milik Tuhan ini. Ketika minggu depan kami hendak bersama-sama beribadah secara tatap muka atau onsite. Tuhan memberkati segala persiapan yang akan kami lakukan bersama-sama. Kami boleh beribadah dengan hikmat, kami boleh beribadah dengan sehat, untuk terus bersyukur atas kebaikan penyertaan Tuhan. Pimpin kami satu persatu, berkati kami, usaha kami, pekerjaan kami, karya kami di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya izinkan kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kala itu yang demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, Bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Jemaat 293 bait yang pertama, Puji Yesus, pujilah Juru Selamat, dan seterusnya. Kasih
Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita akan memperbaharui iman percaya kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Roh. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadilah saksi Tuhan Yesus dimanapun panjenengan berada, dan senantiasa merasakan cinta kasih-Nya di dalam karya usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Di jalan kuku diiring. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam ibadah meskipun tidak secara tatap muka. Ingat bahwa di hari Minggu tanggal 3 Oktober yang akan datang kita bersama-sama berhimpun untuk mengikuti perjamuan kudus. Pengujian diri akan dilaksanakan di masing-masing kelompok. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.